Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriati Indrasari Putri, NIM A410190029 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi program pengenalan lingkungan persekolahan atau disingkat dengan PLP guna untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 4 yaitu mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan PLP 1. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan OPP yang saya lakukan di salah satu SMA di Kota Jepara, yaitu SMA Negeri 1 Jepara. Pada observasi pelaksanaan pembelajaran, yang pertama yaitu tentang perencanaan atau prakondisi pembelajaran yang digunakan guru SMA Negeri 1 Jepara. Sebelum memulai pembelajaran yang terdapat pada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat dengan RPP, siswa mengawali dengan memberikan salam kepada guru yang dipimpin oleh ketua kelas, lalu berdoa bersama sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Kemudian, guru memberitahu kepada siswa mengenai materi dan sub-sub materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru memberitahu siswa mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran saat itu. Lalu yang kedua mengenai modul pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang digunakan guru SMA Negeri 1 Jepara dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru menggunakan metode blended learning. Dalam metode blended learning, di mana pembelajaran dilakukan dengan tatap muka secara online dan secara virtual dan memberikan video mengenai penjelasan materi. Lalu, guru mengadakan video conference dengan siswa guna untuk melakukan kegiatan tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami oleh siswa. Teknik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu tentang pemilihan dan pengembangan materi yang digunakan guru SMA Negeri 1 Jepara. Guru SMA Negeri 1 Jepara memilih dan mengembangkan materi berdasarkan kompetensi dasar atau disingkat dengan KD yang dikembangkan pada silabus, kemudian dikembangkan lagi ke dalam RPP. Sumber materi yang dikembangkan guru berdasarkan buku kurikulum 2013 dari pemerintah dan menggunakan buku-buku yang sudah dirujuk oleh kementerian yang direkomendasikan oleh provinsi. Yang keempat, yaitu mengenai penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD yang digunakan guru di SMA Negeri 1 Jepara. Pada LKPD yang diberikan guru dalam penyusunan dan pengembangan LKPD dengan cara latihan terkontrol mandiri dan dengan memberikan tugas-tugas setiap pertemuan kepada peserta didiknya. Yang kelima, yaitu pemilihan dan pengembangan media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam pemilihan dan pengembangan media yang digunakan guru dalam menyampaikan materi SMA 1 Jepara telah menyepakati Microsoft Teams sebagai media utama dan dalam pembelajaran online dan Microsoft Teams itu dijadikan sebagai Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Sedangkan media-media lainnya seperti WhatsApp, YouTube, OneNote, dan sebagainya itu sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam yaitu mengenai penilaian. Dalam penilaian, guru membedakan target nilai untuk setiap jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Dalam penilaian ini terdiri dari penilaian pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Dalam nilai pengetahuan berbentuk lembar kerja. Peserta didik seperti hasil lembar kerja peserta didik seperti hasil dari UAS, nilai ulangan harian, keaktifan siswa di setiap pertemuan, dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan nilai keterampilan terdiri dari nilai portofolio, tugas kelompok, nilai proyek, dan nilai diskusi. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai hasil observasi budaya belajar atau disingkat dengan OBB yang ada di SMA Negeri 1 Jepara. Yang pertama yaitu tentang kultur sekolah. Untuk budaya di SMA Negeri 1 Jepara, setiap pagi pada saat pandemi yaitu guru dan kepala sekolah melakukan briefing yang dilaksanakan melalui grup WhatsApp yang dipimpin oleh kepala sekolah. Dalam briefing tersebut, kepala sekolah menginformasikan mengenai protokol kesehatan dan berdoa sebelum melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
Lalu yang kedua yaitu tentang penyesuaian guru dan tenaga didik. Dalam pendidikan, pendidik berperan untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan lalu melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian. Sedangkan pada tenaga kependidikan ini berperan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib sekolah selama masa pandemi ini disesuaikan dengan kondisi pembelajaran secara online, seperti kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 1 Jepara dalam mengikuti kelas meeting online tetap menjadi perhatian khusus setiap guru mapel. Sedangkan peraturan tertulis yang ada di SMA Negeri 1 Jepara tidak semua dapat berlaku pada kondisi pandemi seperti ini. Namun, ada beberapa guru yang menerapkan sebagian peraturan tertulis tersebut pada siswa seperti memakai seragam sekolah saat melakukan meeting bersama guru tersebut. Yang keempat, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Pada masa pandemi seperti ini, kegiatan seremonial formal terpaksa ditiadakan dan tidak juga dilakukan secara online, karena apabila kegiatan ini dilakukan secara online, maka tidak akan berlangsung secara efektif. Yang kelima yaitu tentang kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pada tahun ajaran 2019 dan 2019-2020, lebih tepatnya pada awal tahun 2020, virus corona ini mulai melanda di Indonesia sehingga ujian nasional dihapuskan. Maka dari itu kegiatan kurikuler seperti jam tambahan untuk pematangan ujian nasional dihapuskan pula. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa pandemi tetap berjalan walaupun secara online. Ekstrakurikuler yang bersifat non-fisik seperti KIR, OSN, O2N, dan lain-lainnya tetap berjalan secara online. Sedangkan ekstrakurikuler yang bersifat fisik terpaksa dihentikan karena adanya pandemi saat ini. Yang keenam yaitu pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi warga sekolah selama masa pandemi ini dilakukan secara horizontal, vertikal, maupun diametral. Pada pola horizontal, di mana peserta didik SMA Negeri 1 Jepara dengan teman sekolahnya melakukan diskusi tentang materi pembelajaran yang belum dipahami dengan jelas. Lalu pada pola komunikasi vertikal, ini dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Jepara kepada guru dan staf SMA Negeri 1 Jepara melalui workshop setiap bulan mengenai pembelajaran daring. Lalu pola komunikasi diametral. Dalam pola komunikasi ini, di mana pola komunikasi ini dilakukan oleh guru dengan orang tua wali peserta di SMA Negeri 1 Jepara dalam memberikan arahan pembelajaran. Lalu yang ketujuh yaitu mengenai gerakan literasi sekolah atau disingkat dengan GLS yang diterapkan di SMA Negeri 1 Jepara. Pada gerakan literasi yang diterapkan oleh SMA Negeri 1 Jepara pada masa pandemi ini seperti hal antara lain literasi baca tulis dan literasi digital. Literasi baca tulis, pada literasi ini SMA Negeri 1 Jepara dengan menetapkan kebijakan dengan cara membaca buku jurnal selama 15 menit setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Kebijakan ini diberlakukan untuk guru maupun siswa SMA Negeri 1 Jepara. Sedangkan pada literasi menulis dilakukan oleh semua guru dan siswa SMA Negeri 1 Jepara. Salah satunya siswa menghasilkan karya tulis yang berjudul SM Semansara Bukan Cinta Biasa. Sedangkan pada literasi digital pada masa pandemi ini sangat berkembang pesat karena semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Sedangkan pada gerakan literasi numerasi di SMA Negeri 1 Jepara dapat dikatakan masih tergolong rendah karena menurut UNDP mendapat ranking 117 masih di bawah Asia Tenggara. Yang dimaksud dalam literasi numerasi ini dapat berupa memilah kalimat, membaca grafik, menarik kesimpulan dan kata kunci dan lain-lainnya. Lalu yang ke-8 yaitu bentuk internalisasi PPK
atau kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Jepara. Pada masa pembelajaran yang dilakukan secara online, bentuk internalisasi penguatan pendidikan karakter dilakukan oleh SMA Negeri 1 Jepara dengan memberikan kata-kata yang dapat memotivasi siswa. Hal tersebut dilakukan guru kepada siswa pada saat jam pembelajaran. Namun pada masa sebelum pandemi, sekolah sudah merancang untuk pembentukan penguatan pendidikan karakter dengan cara memasang kata-kata bagus dan memotivasi siswa setiap kelas dan menyebarkan di lingkungan sekolah. Lalu dari hasil observasi budaya belajar, mahasiswa dapat mengamati berbagai peran guru, seperti guru sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing, guru sebagai teladan, guru sebagai pembiasa, guru sebagai pengontrol, guru sebagai fasilitator, guru sebagai motivator, dan guru sebagai inovator. Pada guru sebagai pendidik, guru di SMA Negeri 1 Jepara, guru berperan sebagai pendidik dengan guru melakukan kegiatan belajar mengajar melalui platform yang sudah disepakati oleh sekolah. Platform ini yang digunakan adalah Microsoft Teams karena sudah menjadi platform yang sudah disepakati SMA Negeri 1 Jepara. Sedangkan guru sebagai pembimbing, di mana guru SMA Negeri 1 Jepara memberikan bimbingan kepada peserta didiknya saat mengerjakan soal maupun peserta didiknya saat menemukan masalah dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu guru sebagai teladan. Di SMA Negeri 1 Jepara, guru sebagai teladan itu dengan cara memberikan teladan terhadap siswa berupa lewat tindakan yang dilakukan maupun dari tutur kata yang ditunjukkan untuk memotivasi siswa agar nantinya saat menjadi pengajar dapat menjadi teladan yang baik dan juga dapat dicontoh oleh siswanya. Yang keempat yaitu guru sebagai pembiasa. Guru sebagai pembiasa itu guru membiasakan kebiasaan baik siswa untuk mengembangkan karakter. Guru membiasakan siswa bereksplorasi, elaborasi, dan komunikasi. Guru membiasakan siswa dalam proses belajar seperti membiasakan siswa jika menemukan sesuatu persoalan, maka siswa akan mengolah persoalan tersebut kemudian dikembangkan sehingga menemukan masalah. Setelah itu siswa mencari informasi terkait masalah yang telah ditemukan tersebut. Lalu selain itu, guru memberikan kegiatan rutin kepada peserta didik pada setiap proses KBM agar peserta didik dapat terbiasa melakukan kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan pada saat KBM. Yang kelima yaitu guru sebagai pengontrol. Segala kegiatan guru sebagai pengontrol di SMA Negeri 1 Jepara, di mana guru mengontrol segala kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, baik dalam diskusi materi pembelajaran maupun dalam pengerjaan tugas setiap pertemuan. Yang keenam yaitu guru sebagai fasilitator. Dalam proses belajar mengajar, guru sebagai fasilitator dengan mengembangkan kemampuan siswa yang sudah dimiliki oleh siswa. Di dalam maupun di luar jam pelajaran, yang guru memfasilitasi siswa dengan memberikan kelonggaran waktu untuk tanya jawab mengenai materi yang belum dipahami dan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint atau melalui aplikasi OneNote. Pada saat jam pembelajaran, guru memberikan beberapa soal kepada siswa, lalu guru mengontrol pekerjaan siswa secara acak. Hal tersebut yaitu peran guru sebagai pengontrol. Sedangkan guru sebagai motivator, di mana guru memberikan motivasi kepada peserta didik saat proses KBM berlangsung. Motivasi tersebut dapat diberikan di awal ataupun di akhir jam pelajaran berlangsung. Yang terakhir, guru sebagai inovator, di mana guru SMA Negeri 1 Jepara harus bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang ada, baik perubahan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan mengenai hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Jepara. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan presentasi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.